Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Syahfatwa, NIM 0542811022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program pencarian pada graf menggunakan dua algoritma, yaitu DFS dan BFS dalam bahasa Java. Di sini juga saya membuat program dalam satu file bernama graph search Java. Tuh, yang berisi kedua algoritma tersebut sekaligus. Secara umum, program ini melakukan 3 hal utama, yaitu mendefinisikan graf dengan 8 node A1 sampai A8 lengkap dengan nilai di tiap node dan hubungan antar node. Kemudian kedua, menerima input angka n dari user sebagai nilai yang ingin dicari dalam graf. Kemudian yang ketiga, menjalankan pencarian menggunakan salah satu atau kedua algoritma DFS dan BFS, kemudian menampilkan proses kunjungan node sampai nilai n ditemukan atau tidak ditemukan. Oke, saya jelaskan dari fungsi main. Di sini ada ada integer ya, ada variable, ada array. Nah, baris ini adalah array values ya, yang menyimpan nilai di tiap node. Di sini saya gunakan A1-nya itu 10, ini sebagai indeks 0. Nah, jadi indeks array menjadi representasi node 0 untuk A1, 1 untuk A2, dan seterusnya. Kemudian ada graph. Nah, bagian ini adalah representasi graph menggunakan adjacency list ya. Setelah setiap baris menyatakan node dan isi array-nya adalah tetangga node tersebut. Nah, graf ini memenuhi syarat soal ada 8 node ya. Ada 8 node dari A1 sampai A8 dengan hubungan yang saya tentukan sendiri. Gitu. Kemudian ada input dan menu pilihan. Di sini program meminta user memasukkan angka n, gitu kan. Nah, angka n ini adalah angka yang ingin dicari dalam graf. Contohnya nanti bisa kita coba ya. Kita sambil jalanin. Nah, dia akan menampilkan masukkan angka yang ingin dicari gitu. Dia akan dalam kasus ini mungkin dalam percobaan ini mungkin kita coba ketikin angka 15 misalkan. Nah, setelah user memasukkan angka, program akan meminta metode pilihan yang ingin dicari gitu. Dia mau pakai DFS atau BFS atau mau dijalanin semuanya gitu. Nah, setelah user memasukkan angka yang dicari itu, program kan nampilin hanya menjalankan DFS, BFS atau menjalani keduanya. Dengan ini saya bisa membandingkan nih hasil dari urutan kunjungan antara kedua algoritma gitu. Kemudian pencarian selalu dimulai dari node A1 ya, yaitu indeks 0. Nah, sebentar. Nah, ini untuk program saya menggunakan if ya. Kalau untuk program yang untuk menjalankan ini ya, kalau dia milih 1 dia hanya DFS, kalau user inputnya milihnya 2 dia akan menjalankan BFS, dan kalau 3 dia menjalankan keduanya tuh, tapi menjalankan yang DFS dulu baru BFS. Tuh. Kemudian di sini ada
DFS search, fungsi atau metode DFS-nya. Fungsi ini melakukan pencarian dengan algoritma deep first search atau DFS dan mengembalikan true kalau nilai targetnya ditemukan. Tuh. Kemudian di sini ada visit. Nah, visit ini adalah array boolean untuk menandai node yang sudah pernah dikunjungi supaya tidak diulang. Gitu. Kemudian juga ada stack. Stack itu adalah struktur data utama DFS. Kemudian saya push node awal ke dalam stack yaitu node A1. Nah, kemudian ada while. Nah, selama stack ini tidak kosong, saya ambil node paling atas dengan pop. Gitu. Selama stack itu kosong, saya ambil node paling atas itu dengan pop. Kalau node ini belum dikunjungi, saya tandai visit dan cetak node tersebut beserta nilainya. Inilah yang menggambarkan urutan kunjungan DFS gitu. Kemudian ada if. Nah, jika nilai di node ini sama dengan target, gitu kan, maka pencarian langsung berhenti dan menggambarkan true. Kalau Nah, jika ini saya mengambil semua tetangga dari node saat ini, terus saya push dari belakang ke depan supaya tetangga dengan indeks lebih kecil diproses lebih dulu saat di pop. Nah, ini yang membuat DFS menyusuri satu cabang sedalam mungkin sebelum pindah ke cabang lain. Kalau sampai habis artinya semua dot sudah dikunjungi tetapi target tidak ditemukan. Kemudian BFS. Kalau BFS ini fungsinya ini melakukan pencarian dengan breadth first search menggunakan queue ya. Nah, di fungsi ini sama, ada visit lagi untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Terus ada queue ini. Adalah antrian untuk BFS ya. Kemudian node awal langsung ditandai visit dan dimasukkan ke antrian. Nah, di looping utama ini selama antrian tidak kosong, saya ambil node paling depan dengan remove. Nah, node ini dicetak sehingga kita bisa melihat nih urutan kunjungan BFS gitu. Nah, sama juga seperti DFS, kalau nilainya sama dengan target, kalau kalau nilainya sama dengan target, dia langsung berhenti dan mengembalikan nilai true gitu. Nah, di sini semua tetangga yang belum pernah dikunjungi dimasukkan ke dalam antrian karena pakai antrian gitu, queue. Nah, node yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Nah, sehingga BFS menjelajah graf per tingkat atau per level. Kemudian menyelam seperti DFS. Nah, ada juga fungsi yang saya bikin itu get node name ya. Nah, fungsi ini cuman untuk mengubah indeks array menjadi nama node. Nah, misalkan indeks 0 itu menjadi A1, nah indeks 1 menjadi A2 sehingga outputnya lebih mudah dipahami gitu. Nah, kemudian yang lanjut ke demonstrasi yang tadi. Nah, tadi kan user memasukkan angka 15. Kita coba pakai metode DFS dulu. Kita enter. Nah, ini proses DFS, dia mengunjungkan node 1 nilai 10 ini dan tidak ditemukan di node A5 menggunakan DFS gitu. Nah, kita coba ulangin lagi. Kita coba 15 lagi tapi menggunakan BFS. Hasilnya juga sama gitu kan, karena ditemukan angka 15 itu di node A5 menggunakan BFS gitu. Nah, kalau misalkan kita ngejalanin yang ketiganya ya, 15 dan kita ngejalanin yang ketiganya, yang ketiga kan berarti BFS dan BFS itu dijalanin semua gitu. Nah, tapi dia menjalankan program DFS terlebih dahulu, itu baru dia memproses program BFS itu. Ini kan karena ini kan ditemukan ya
angka 15 itu ada di nota 5 gitu. Jadi kalau kita misalkan pakai angka yang nggak ada, misalkan dia bakal muncul apa, misalkan 25 kan nggak ada. Nah 25 kita langsung coba pakai yang keduanya. Nah angka 25 dia akan muncul, angka 25 itu tidak ditemukan dengan DFS karena emang 25 itu tidak ada di graf ya. Nah angka 25 tidak ditemukan dengan BFS gitu. Nah DFS itu cenderung menyusuri cabang sampai dalam dulu gitu. Kalau BFS kan cenderung mengecek tetangga di level yang sama terlebih dahulu gitu. Urutannya kunjungan node dengan DFS sampai menemukan node dengan nilai 25 atau 15 tadi, lalu garis pemisah, kemudian urutan kunjungan node dengan BFS. Gitu. Jadi dengan program ini mungkin udah cukup mengimplementasikan algoritma DFS dan BFS ya pada graf dengan 8 node. Melakukan pencarian dengan nilai n sekaligus menampilkan tahap demi tahap proses pencariannya melalui urutan kunjungan node. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.